Selanjutnya penguatan KNU-an yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar Hamid. Kepada Ustadz Umar Hamid, waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang semangat nih. Monggo ulangi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para alim, para ulama, kepada Ustaz Koryon dan Mentori, tak lupa kepada ayahanda Ketua MWCNU Tenggarong dan segenap jajaran pengurus Banser dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang berkenan hadir pada acara Isra Mi'raj di malam hari ini. Alhamdulillah, yang paling pantas untuk kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya dipertemukan di bulan yang mulia, yaitu salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, yang mana pada bulan ini pula Rasulullah SAW mendapatkan satu hadiah yang luar biasa berupa perintah sholat. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami ingin menekankan saja. Kenapa Rasulullah SAW dipanggil? Kemudian apa sih alasannya beliau Rasulullah SAW dibalik perintah sholat yang diterima oleh Rasulullah SAW? Ada runtutan daripada itu sebenarnya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi sebelumnya Rasulullah SAW telah mendapati satu goncangan yang sangat luar biasa bertubi-tubi. Beliau ditinggal oleh istri tercinta yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kemudian beliau juga ditinggal wafat paman yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Thalib, yang membuat beliau sangat terpukul sekali bahwasanya paman beliau yang sangat beliau cintai, ketika beliau mencoba membujuk pamannya, wahai pamanku, ikutlah dengan kesaksianku, bersaksilah kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan, walamma hadratil wafatu Abu Thalib, ketika Abu Thalib hendak wafat Rasulullah datang, tapi di samping kiri beliau ada Abu Jahal. Abu Jahal ini yang menghalangi Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ketika Rasulullah SAW dengan sekuat tenaga beliau membujuk pamannya supaya pamannya bersaksi dan beriman di akhir hayatnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Sampai beliau wafat wa huwa ala millati Abdul Muttalib.
turunlah. Dan di situ ketika Rasulullah mendapati pamannya meninggal, tapi belum sempat bersaksi kepada keesaan Allah dan terutusnya baginda Rasulullah SAW, beliau masih terpukul dan masih sangat tidak percaya. Dan di situ diriwayatkan bahwasanya la astaghfirunna lak ma lam unha an. Wahai pamanku, aku akan terus beristighfar untukmu, aku akan terus meminta ampun untukmu wahai pamanku, selagi itu tidak dilarang oleh Allah. Kemudian Allah menurunkan wahyu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu. Tidaklah diperbolehkan bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikina, untuk beristighfar terhadap orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah dipastikan bahwasanya mereka adalah penduduk neraka jahim. Dan ini yang paling membuat Rasulullah terpukul ketika beliau mencoba untuk menyelamatkan pamannya di akhir hayatnya, tapi beliau tidak mampu. Kemudian beliau mencoba untuk meminta ampun kepada Allah untuk pamannya yang sangat beliau cintai, yang membela mati-matian perjuangan beliau. Akhirnya Allah menurunkan wahyu, tidaklah diperbolehkan bagi seorang nabi dan orang yang beriman beristighfar kepada orang musyrik setelah dipastikan bagi mereka bahwasanya mereka penduduk neraka jahim. Ini adalah pukulan yang sangat luar biasa bagi Rasulullah SAW. Sampai saat itu disebut Amul Hazn, tahun kesedihan. Ya. Maka kita tidak boleh mendoakan supaya ketika ada orang yang berkelainan iman dengan kita doakan supaya diampuni. Kalau supaya diringankan boleh, kalau supaya diringankan siksanya boleh. Di dalam hadis lain, riwayat lain, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah perjuangan pamanmu Abu Thalib ini memberikan manfaat atasmu? Engkau dapat meringankan siksanya. Kata Rasulullah SAW, dijawab di dalam riwayat itu, kalaulah tidak karena aku, kata Rasulullah, niscaya pamanku ada di neraka yang paling dalam. Tapi karena Rasulullah meminta kepada Allah untuk diringankan, untuk supaya pamannya ini mendapatkan siksa yang ringan, akhirnya mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paman baginda Rasulullah Abu Thalib. Dan ini menunjukkan bahwasanya hidayah, satu petunjuk itu murni adalah hak prerogatif Allah, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bahkan Rasulullah SAW makhluk yang paling mulia, Sayyidul Anam, Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, ketika beliau memohon supaya pamannya dan berupaya supaya pamannya ini mendapatkan hidayah, tapi Allah menurunkan wahyu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya innaka, engkau, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Rasulullah ingin pamannya mendapatkan petunjuk dari Allah, tapi Allah menurunkan wahyu menegaskan kepada Rasulullah SAW bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta. Jadi peristiwa tadi adalah asbabun wurud dan asbabun nuzul turunnya ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dan sesungguhnya Allah, akan tetapi Allah itu yahdi man yasha, akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah.
maka kita bukan keponakannya Nabi, ya. Maksudnya bukan keponakan Nabi Muhammad, bukan keturunannya Nabi Muhammad, tapi kita semuanya keturunan Nabi Adam. Nah, tapi kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Ini adalah satu kenikmatan yang paling agung, satu kenikmatan yang luar biasa. Dan ini tidak bisa dinilai dengan harga semahal apapun. Lah kesedihan Rasulullah SAW ini berlarut-larut sampai berwaktu-waktu ketika beliau mendapati satu peristiwa ditinggalkan orang-orang yang beliau cintai, yang sangat beliau cintai. Akhirnya peristiwa Isra Mi'raj, hadiah sholat itu adalah menjadi kabar gembira bagi Rasulullah SAW sebagai solusi atas kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam ayat Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan bersabar, was-salati, dan memperbanyak sholat. Jadi sholat ini adalah solusi kehidupan kita. Maka kalau ada orang bilang siapapun dia, tidak apa-apa, tidak sholat, yang penting kamu anu dulu, belajar dulu. Kalau ada yang bilang gitu, meremehkan sholat, dia telah meremehkan agamanya. Dia telah merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah. Maka sholat itu tidak bisa ditawar. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri menjelaskan, jangan sampai kita tertipu dengan sesuatu yang khilafiyah, sementara sesuatu yang sudah pasti menjadi pokok itu kita tinggalkan. Ya, ini sholat. Maka sholat ini adalah solusi. Tidak mungkin ada orang yang meninggalkan sholat mendapatkan kehidupan yang bahagia. Oh enggak Ustaz, saya punya tetangga, dia tidak pernah sholat, tapi mobilnya bagus, rumahnya mewah. Apakah bahagia itu bisa dilihat dari harta? Tidak. Karena bahagia itu letaknya dalam hati. Banyak orang yang kaya, kita tahu, para pejabat-pejabat yang korupsi itu rumahnya gubuk apa mewah. Kenapa masih korupsi? Karena belum menemukan kebahagiaan. Para pejabat-pejabat pemerintahan yang mereka rumahnya mewah, mobilnya mewah, hartanya banyak, tapi kenapa mereka masih mencari kesenangan di luar sana? Kesenangan apapun dia coba cari. Kenapa dia masih mencari-cari ke situ? Karena masih belum menemukan kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena kebahagiaan itu ada dalam hati, dan kebahagiaan yang hakiki ketika seseorang dapat melaksanakan, menegakkan sholat secara sempurna sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sholat ini adalah solusi kehidupan. Kok ada orang hidupnya kacau, berarti sholatnya belum beres. Oh, dia sudah sholat 5 waktu, berarti masih kurang pas. Jadi sholat itu tidak dilakukan, tapi didirikan, dinegakkan. Menegakkan ini tidak hanya dengan melakukan, tapi bagaimana dengan menjaga kualitas sholat itu. Bagaimana kita menyadari kehambaan kita di hadapan Allah, bahwasanya kita benar-benar membutuhkan Allah. Jadi bukan kita
yang dibutuhkan oleh Allah. Kita tidak sholat sama sekali seumur hidup kita, tidak akan membuat Allah turun. Kita maksiat terus setiap hari, tidak akan meruntuhkan derajatnya Allah. Tapi kita harus tahu bahwasanya sholat itu adalah kebutuhan kita, bentuk penghambaan kita sebagai hambanya Allah ya. Jadi sholat, sekali lagi kita tegaskan bahwasanya sholat itu adalah solusi kehidupan kita. Tidak ada orang yang bahagia ketika dia sholatnya bermasalah. Jadi kalau ada orang yang susah, banyak uangnya tapi susah, berarti ada yang masalah dengan sholatnya. Tolak ukur menilai seseorang, nilainya sholat. Tolak ukur menilai kualitas seseorang, nilainya sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu, baginda Rasulullah SAW sampai dipanggil langsung di hadapan Allah, itu menunjukkan betapa perintah ini adalah perintah yang tidak biasa. Rasulullah menerima perintah puasa melalui malaikat Jibril. Rasulullah menerima perintah zakat melalui malaikat Jibril. Rasulullah menerima perintah yang lain semuanya melalui malaikat Jibril. Akan tetapi perintah sholat langsung Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah, dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah utama, dan sholat itu adalah pokok, dan sholat itu adalah kunci kebahagiaan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga sholat kita sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum mimma yuhibbu wa yarda. Kurang lebih ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang terakhir pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai